Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Malam ini kita ngaji. Sebelumnya kita bahas bab wakaf dan saya anggap selesai pembahasannya. Kita sekarang masuk pembahasan tentang seputar libas pakaian. Hukum-hukum seputar pakaian itu apa saja, mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan. Ini yang kita akan bahas. Tapi sebelum bahas tentang itu, saya awali dengan adab-adab dulu, adab-adab berpakaian. Adab-adab berpakaian sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Pertama, seseorang yang mau berpakaian, baik pakaian atas atau pakaian bawah, hendaknya dia yastashir nikmatallahi alaih, merasakan, menghadirkan nikmat Allah yang Allah telah berikan kepadanya. Ya, Anda alhamdulillah Allah masih memberikan kepadaku pakaian yang bisa menutupi auratku. Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala berkata, seseorang yang memulai di dalam berpakaian falyabda, maka hendaknya dia memulai bistisyari nikmatillahi alaih, dengan menghadirkan anugerah nikmat Allah yang Allah telah berikan kepadanya. Kalau dihadirkan nikmat Allah kepadanya, itu nanti bernilai ibadah. Kalau hanya sekedar pakaian tok gitu aja, ya hanya begitu doang ya, kayak sebagai rutinitas, maka ini tidak bernilai apa? Ibadah. Ini yang harus difahami. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berbentuk pakaian ini, apa bentuknya? Kan mensyukuri, menghadirkan nikmat Allah yang Allah telah berikan kepadanya. Nikmat pakaian itu contohnya kayak apa? Satu, nutupi auratnya. Alhamdulillah kita bisa nutupi aurat kita. Yang kedua, pakaian itu yaqihi minal barodi wal harri, bisa menjaga dia dari panas dan juga dingin. Itu nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Coba kalau ono pakaiane terus telanjang, terus musim dingin, piye coba? Bisa dirasakan itu. Ya, bagaimana kalau itu musim panas? Ya, bagaimana kalau itu musim panas? Nikmat pakaian ini luar biasa, dan itu hadirkan saat Anda memakai pakaian itu. Yang kedua, adab yang kedua, ya bisa dicatat biar ngajinya ada ilmu yang bisa diambil dan dibawa pulang. Yang kedua adalah at-tawadhu'u wa adamut taqabburi fil libasi. Seseorang itu berpakaian dianjurkan tawadhu. Tawadhu itu artinya apa? Rendah hati. Artinya tawadhu itu tidak terlalu berlebih-lebihan.
bukan berarti nggak boleh baru. Boleh baru dan boleh bagus. Cuma tidak boleh apa berlebih-lebihan. Karena ada pakaian yang terlalu mahal banget gitu kan. Ini kan gunanya apa dan fungsinya apa. Nah, ini nggak boleh terlalu berlebih-lebihan. Tawadhu tidak jangan diartikan tawadhu itu berarti nggak boleh baru dan nggak boleh bagus. Tidak. Boleh bagus dan boleh baru. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu bagus dan menyukai kebagusan. Ya, standarnya bagus ya, bagus, tapi tidak boleh berlebihan. Wala tusrifu innallaha yuhibbul musrifin. Kalian jangan melampaui batas. Berlebih-lebihan itu umum, berlebih-lebihan dalam pakaian, berlebih-lebihan dalam makan, berlebih-lebihan dalam segala hal. Wala tusrifu, Allah tidak menyebutkan maf'ul bih-nya. Maf'ul bih itu enggak menyebutkan objeknya. Itu dalam kaidah usul fikih atau balaghah menunjukkan faedahnya itu umum. Wala tusrifu fi kulli syai'. Jangan kau itu berlebih-lebihan dalam segala sesuatu, dalam segala sesuatu. Dan juga tidak boleh takabur, sombong. Ya, nggak boleh sombong. Apa bentuknya sombong di dalam berpakaian? Apa bentuk sombong di dalam berpakaian? Apa? Meremehkan manusia. Sok akulah ya, pakaianku terbaik, pakaianku Masya Allah. Dalam hatinya itu ada unsur kesombongan yang bersifat nantinya meremehkan manusia. Pakaian manusia, pakaianmu regane piro ya kan? Paling regane piro? 50.000. Nah, itu model-model kayak gitu Pak ya. Jadi ya ta'ala alan nas, merasa tinggi di atas manusia dengan bentuk pakaiannya. Itu enggak boleh. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang ada di dalam hatinya kesombongan seberat biji sawi. Enggak masuk ke dalam surga itu maksudnya dukhulan awwaliyan, pertama kali. Jadi ya ono hisab isik, disiksa gisik, disiksa dulu, dimasukkan neraka dulu selama Allah tidak mengampuni dosa-dosanya dan dia tidak bertobat kepada Allah, maka dia disiksa dulu. Sebab sombong walaupun seberat biji sawi dalam hatinya itu menyebabkan dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Surga dukhulan awalian, langsung masuk tuh nggak bisa, ya nggak bisa langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini hati-hati. Jadi biasa Pak, bajunya berlebih-lebihan itu biasa, baju berlebih-lebihan itu selalu diiringi dengan apa? Kesombongan, ya. Taib. Dan nggak boleh juga memakai baju yang paling elek. Istilahnya bahasanya apa? Tawadhu ya, rendah hati. Mari ngono tuku klambi sing welek lah, sing welek. Jadi iki di masjid iki iku sing paling welek dhewe ya. Ya nggak boleh juga. Kenapa nggak boleh? Dua kemungkinan. Yang pertama, dia pinginnya riaan. Wong sugih bajune welek biar dikatakan apa? Tawadhu. Masyaallah sugih cah klambine koyo ngono cah gitu. Kiai klambine welek kan.
Masya Allah gitu kan. Nah itu kan ono tujuannya ngono. Atau tujuannya dia pingin tampil beda dengan yang lain. Kalau tujuannya atau modelnya baju itu biar tampil beda dengan yang lain, maka nggak boleh. Kata Rasulullah, man labisa libsata syahratin albasallahu thawba madillatin yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakai baju syuhro. Syuhro itu apa? Baju yang tampil beda. Ya, tampil beda. Jadi ya pokoknya tampil beda. Ya sung welek dhewe gitu kan. Yang lain bagus dia welek dhewe gitu kan. Tampil beda dengan baju yang paling jelek, tampil beda dengan model, tampil beda dengan macam-macam lah, pokoknya tampil beda. Besok pada hari kiamat Allah akan pakaikan dia dengan baju kehinaan. Dan ini menunjukkan hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi nggak boleh pakai baju terlalu apa? Berlebih-lebihan, dan juga tidak boleh memakai baju terlalu apa? Terlalu apa? Terlalu rendah ya, biar dikategorikan orang yang apa? Tawadhu, masya Allah, mutawadhi, masya Allah gitu kan. Coba ya sung welek-welek wae, masya Allah gitu kan. Terusnya di antara bentuk adab-adab berpakaian adalah al-bad'u bil yamini ingdal labsi, mendahulukan sebelah kanan ketika memakai. Al-Imam Nawawi mengatakan wa hadza bil ijma'. Dalam Majmu', dalam Syarah Muslim yang lainnya mengatakan mendahulukan bagian yang kanan ketika berpakaian itu hukumnya sunnah wa hadza bil ijma'. Ini juga berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi alaihi salatu wasalam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarujjulihi wa tahurihi wa fi sya'ni kullihi. Rasul itu menyukai sesuatu yang mendahulukan yang kanan, baik dalam memakai sandal atau bersisir atau bersuci dan dalam semua urusannya. Mendahulukan yang kanan ketika bersisir kayak gimana penerapannya? Pokoknya itu ya, jenengan itu modele apa? Modele sisiran piye? Piye? Rambutnya Nabi itu dibelah dua. Enggak model kayak kita nganteng-nganteng ngono gak. Dibelah dua, Pak. Nih. Jadi kalau bersisir kanan dulu. Ya, kanan dulu baru kiri. Sederhana. Enggak kayak model dewek opi ya. Ya enggak dosa sih, enggak dosa ya. Ojo dihukumi dosa ngono gak Mas ya. Cuma kalau adabe ya biar dapat pahala dan sesuai dengan sunahnya Nabi, ya mendahulukan yang kanan dulu. Caranya berarti rambutnya dibagi dua. Ya, dibagi dua. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad menyebutkan bagaimana rambutnya Nabi. Ya. Rambutnya sampean piye Mas iku? Model terbaru ya. Guyonan Mas, engko ojo digawe sakit hati engko ujug-ujug apa. Ya. Kemudian
Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kana nabiyyu idza labisa qamisan bada'a bi mayaminihi. Karena kebiasaan Nabi, apabila Nabi itu memakai komison baju, beliau itu bada'a memulai bi mayaminihi bagian kanannya. Kalau celana ya bagian kanan dulu ya. Kanan dulu. Ini biasa atau dua-duanya di lebokno karo-karone ya, kesuwen gitu ya. Ya pakai yang kanan dulu. Taib. Kemudian berarti apa? Kalau melepas berarti pakai apa? Mendahulukan yang kiri. Ojo dibalik-balik lah ya. Kalau ngelepas yang kiri. Kemudian yang selanjutnya, Al-Imam Nawawi dalam Syarah Muslim disebut oleh Ibnu Hajar Fathul Bari, kata beliau, wa yustahabbu al-bada'atu bil yamini, disunahkan mendahulukan yang kanan, fi kulli makana mimba bitakrimi, di semua bentuk apa saja yang itu bentuknya pemuliaan. Jadi kalau bentuknya itu pemuliaan atau bentuknya itu dibikin perhiasan, maka Nabi mendahulukan yang kanan. Wal bada'atu bil yasari fi dziddi dzalik, dan memulai yang kiri selain daripada itu. Jadi tinggal kalau perkaranya itu perkaranya bab takrim, sesuatu yang ada nilainya, dan sesuatu itu mimba bizina, ya dahulukan yang kanan. Dahulukan yang kanan. Taib. Sikat gigi kira-kira mendahulukan yang mana Pak, sikat gigi Pak? Dibahas loh oleh para ulama sikat gigi itu. Sikat gigi itu dahulu kayak kamu kan sini dulu, baru kiri, atau serok-serok kabeh ini ya. Kalau kita mau belajar itu dibahas oleh para ulama itu. Sikat gigi itu hukumnya kayak siwak, karena sikat gigi nggak ada zamannya Nabi. Nah, siwak ini gimana hukumnya? Ada dua pendapat di antara para ulama. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa itu juga menyebutkan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ditinjau dari siwaknya, paham ya? Itu bentuk pemuliaan, maka dianjurkan pakai yang kanan. Tapi kalau ditinjau dari membersihkan kotoran, maka berarti apa? Didahulukan yang kiri. Ora ono cukup wabeng ini. Mbok mulai sopo iki ya. Ya. Jadi ya sih enggak dosa gitu kan, cuma hukumnya begitu ya, hukumnya begitu. Kayak pakai jam tangan ini apakah kanan atau pakai kiri? Nah, di sini letaknya kanan itu, memakai jam itu mimbab zina atau bukan? Zina. Zina itu sesuatu yang menjadikan hiasan bagi dia. Maka berarti disunahkan pakai yang kanan. Zina kok. Pakai yang kanan lah. Ingat kaidahnya, didahulukan yang kanan manakala satu, bab takrim, sesuatu itu bernilai mulia. Yang kedua, babnya bab zina. Bab zina itu bentuk berhias diri dengannya.
Nah, Imam Nawawi menyebutkan kalau begitu maka berarti dihukumi apa? Yang kanan. Jadi pakai jam itu ya yang kanan. Syekh Muqbil rahimahullahu taala, guru kami, ya, selalu pakai jam tangan itu di kanan. Beliau ditanya kenapa? Jawaban beliau pakai dalil umum. Ya tadi hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Terus sikat gigi itu bagusnya pakai kanan, pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri? Pada karo siwak lho, itu kan awalnya kan mendahulukan yang mana? Ini kan megangnya itu loh. Megang siwak itu pakai tangan kanan apa tangan kiri? Loh koyok ngene lho Bu. Kawan dewe iki gak ngerti ilmu nih kalau nggak belajar gitu kan. Ya, pelajaran kita kok tinggi ngono badal sing rendah wae belum diketahui gitu loh Pak. Ya, ini juga perdebatan di antara para ulama. Ada yang mengatakan seperti yang saya katakan tadi, kalau ndelok siwake ya kanan, kalau ndelok apa? Membersihkan kotoran ya kiri. Makanya nggak usah diingkari, ada yang siwakan pakai tangan kiri nggih monggo, sikat gigi pakai tangan kiri nggih monggo, tapi ngerti alasannya biar itu bernilai pahala. Nilai apa pahalai? Karena ini mimbab membersihkan kotoran. Maka karena membersihkan kotoran, maka aku mendahulukan memegangnya pakai tangan kiri. Tapi kalau Anda melihatnya siwak itu ada keutamaannya, ini bab pemuliaan, karena itu syariat dari Nabi, maka jenengan pakai apa? Tangan kanan. Sikat gigi hukumi podo karo siwak. Saman kalau sikat gigi pakai apa? Tangan kanan apa kaki kanan? Terusnya dimakruhkan berjalan pakai satu sandal. Ini masuk bagian dari adab kita di dalam memakai ya, dalam memakai sandal itu disunahkan atau dimakruhkan pakai satu sandal ya, satu sandal. Pakai sandal ya mendahulukan yang kanan ya, kalau keluar melepas kiri ya. Baik. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidin. Enggak boleh salah satu di antara kalian itu berjalan pakai satu sandal. Pakailah kedua-duanya atau dilepas kedua-duanya. Nah, di sini kata Khattabi rahimahullahu taala, kenapa kok nggak boleh pakai satu sandal? Dijelaskan oleh Khattabi, lam ya'dil baina jawarihi, nanti nggak adil di antara organ tubuhnya. Yang satu disandali, yang satu tidak. Taib. Ini akan muncul masalah. Bagaimana kalau pakai jam tangan satu? Harusnya jam tangan loro. Iya borah. Lah iri lah nah. Atau pakai cincin ya harus loro, ora oleh siji. Pakai gelang ya harus loro. Makanya sesuatu yang itu ada dua, maka hendaknya dia
dipakaikan semuanya atau dilepas kedua-duanya, kan gitu. Itu kaidahnya, Pak. Supaya akan ada keadilan di antara keduanya. Nah, kaidah ini akan kita bahas selanjutnya. Terus piye pakai sandal, pakai jam, terus pakai apa mana? Pakai cincin, pakai gelang. Iku piye? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di Syarah Bulughul Maram Fathul Jalali wal Ikram menjawab, ini manakala secara urfan kedua organ tubuh itu harus dipakai. Kaki itu urfane piye urfi? Ya nggawa sandal loro. Nah, itu urfan. Nah, berarti kalau nggawa jam tangan loro itu justru tidak serasi. Justru dikatakan iku gendeng. Ya ora. Ya ora. Karena secara urfan itu jam tangan ya siji, ora jam tangan loro. Gitu loh. Jelas ya? Jadi Syekh Ibnu Utsaimin itu mengikat. Jadi enggak boleh pakai satu manakala di situ ada dua organ yang harus kedua-duanya dipakaikan sesuatu itu. Itu enggak boleh, salah satu enggak boleh, harus kedua-duanya atau dilepas. Karena itu adalah keseimbangan kan gitu. Nah, ini diikat manakala secara urfan itu begitu. Nah, kalau tidak sesuai dengan urufnya justru malah salah. Nah, kalau nggak lihat akwal ulama itu khawatirnya gagal paham di sini, Pak. Gagal paham. Misal contoh kayak sebagian ustadz ini dari Yaman juga memahami hadis la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun. Malaikat itu tidaklah akan masuk ke dalam rumah yang mana di rumahnya itu ada gambar. Lalu ditanya ustadznya, nah duit itu ono gambarnya apa enggak? Ono. Terus piye? Ojo dekek nang omah. Jangan diletakkan di rumah. Di mana ustadz? Di bank gak oleh. Terus piye? Dekek ning garepe omah kono. Kan keliru jawaban kayak gini ini. Dia lari dari satu masalah mendatangkan masalah yang baru. Kalau kan kita nggak boleh melakukan sesuatu yang itu menjadi apa itu? Menjadi poin bagi orang berbuat dosa untuk melakukannya, ya enggak? Nah, kalau duit itu sama letakkan di luar, terus piye yang terjadi? Satu tayangan pemicu orang berbuat jahat akan berbuat jahat di situ. Udah ngomong. Nah, karena tidak melihat akwal ulama dan lebih mendalam di dalam membaca kitabnya, sehingga muncul fatwa itu, fatwa yang aneh. Fatwa yang aneh ya. Udah ngomong ya. Terus yang bener piye? Yang bener hal-hal yang berat bagi manusia untuk diletakkan di luar itu dapat rukhsah keringanan. Enggak apa-apa, malaikat tetap masuk di situ. Karena ada kaidah usul, kaidah fikih al-masyaqqatu tajlibu taisira. Kesusahan itu membawa kepada kemudahan. Ad-dinu yusrun, agama itu gampang. Nah, dengan kaidah tadi Syekh Ibnu Utsaimin menjawab hal-hal yang berat yang tidak mungkin diletakkan di luar yang itu menjadi pemicu orang itu akan berbuat jahat kepadanya, maka jangan diletakkan di luar. Terus piye? Kau popo di dalam rumah. Nabi malaikat tetap masuk. Kenapa kok malaikat tetap masuk? Karena kaidah tadi al-masyaqqatu tajlibu taisira. Keberatan itu membawa kepada apa? Kemudahan. Dong borai. Kaidah ini penting loh. Al-masyaqqatu tajlibu taisira.
masuk dalam kasus visa furoda dan kayak visa haji-haji yang lain, yang mana saya ambil di poin 1 aja, saya nggak mau perpanjang lebar di situ. Cuma di visa furoda dan di visa haji plus atau haji yang lain itu ada permasalahan yang rumit berupa al-ijarah al-mausufa bidzimma, penyewaan yang itu disifati sifatnya. Karena ketika kita mau haji itu kan barang yang kita sudah beli itu kan nggak ada di depan kita nggak bisa megang kan. Kita hanya dapat pensifatan tok. Hoteling ini, ya ada pensifatan tok. Sehingga muncul dari sini ketika akad ijarah mausufa bidzimma, apakah disyaratkan harus apa? Harus kontan sebagaimana bai'us salam, ataukah tidak disyaratkan kontan total full semuanya boleh dicicil? Ini perdebatan di antara para ulama. Ana milih pendapat yang mengatakan bahwa tidak harus cash total, karena bedakan antara bai'us salam dengan ijarah bis salam. Nah, jadi ini pembahasannya. Kenapa ana milih itu? Karena itu masyaqqata tajlibit taisira, keberatan membawa kepada kamu. Kemudian ya tajilah pembahasan lebih lanjut. Saya sekedar ngasih contoh aja terkait dengan itu, dan saya punya sedikit pembahasan masalah ini. Jadi begitu ya, jadi kita harus perhatikan cara mengambil sebuah hukum, kemudian kaitkan dengan kaidah-kaidah yang ada supaya tidak salah, supaya tidak salah. Terusnya dimasukkan sandal itu pakai baju yang satu ada lengannya, yang satu enggak ada lengannya. Ibnu Hajar memasukkan pakai sandal satu dilarang, itu dimasukkan dengan apa? Pakai baju yang lengannya hanya satu. Jadi kalau Anda pakai baju lengannya siji ya gak oleh ya. Ya karena lengan ini butuh ditutupin. Kalau ditutupin dua-duanya nggak bagus. Kalau enggak ya lepasan kedua-duanya, wis ora seke ditutupin kayak apa? Kayak kaos apa? Kaos apa? Tapi ada enggak yang satu ada pakaiannya, satu enggak ada enggak ya? Hah? Enggak loh, pakaian ihram piye? Enggak, sama-sama ditutupin kan ini. Kalau itu kan hanya nutupin apa? Pundak aja, ini lengan. Hah? Ada nggak model? Mungkin ada model baru ya, model anyar ya, model baru. Kemudian selanjutnya dianjurkan bagi seseorang yang memakai pakaian yang baru untuk berdoa. Apal gurung ya? Apal gurung ya? Apal apa enggak Ora apal ya. Kenapa enggak apal? Ya apalnya doa jima ya. Bendino diapal ya. Kalau pakai baju baru iki karena jarang beli baju baru ya lali ya. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salam yaqul
Karena idza stajadda thauban. Kebiasaan Nabi apabila ada baju yang baru, baik itu komison, jubah, au imamatan atau imamah, au ridaan atau selendang, Rasul itu berdoa begini, Allahumma lakal hamdu, ya Allah milik engkau pujian. Masya Allah. Jadi pakai baju baru itu pun Nabi tetap pujian itu hanya milikmu ya Allah. Anta kasautanihi, hanya engkau ya Allah yang memberi pakaian itu kepadaku. As'aluka min khairihi, lihat aku memohon kepada engkau dari kebaikan baju baru tadi. Wa khairi masuni alahu, dan kebaikan apa-apa yang diperbuat untuknya. Nah, Masya Allah, jadi baju baru ini kalau enggak kita berdoa kepada Allah ya bisa menjadi bencana bagi kita ya tadi, sombong, angku ya, dan meremehkan baju-baju orang lain kan gitu. Wa a'udzubika min syarri wa syarri masuni ala, aku berlindung dengan engkau ya Allah dari kejelekan baju yang baru dan kejelekan apa-apa yang diperbuat olehnya. Nah ini disunahkan. Hafal gurungmu? Hafal gurung? Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi, anta kasautanihi, as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Hafal insyaallah ya. Hafal Dik? Coba Dik. Hafal ora? Jari insyaallah iku mau ngomongi ya. Allahumma lakal hamdu, terus mek ngono tok. Jeneng gak hafal Dik, gak hafal jenenge. Terusnya ya dideleki Mbah Google lah ya. Doa pakai baju baru gitu. Selanjutnya mendoakan kepada orang yang memakai baju baru. Jadi kalau jenengan lihat orang yang pakai baju baru atau sandal baru atau opo senganyar lah, maka hendaknya engkau mendoakan kepadanya. Ojo kok me disanjung wae, bro, anyar toh, regane piro, wah kok mantep tenan ya gitu kan. Ojo mek ngono tok, sing penting dongane, sing penting doanya, itu yang sunnah, itu yang sunnah. Berdasarkan hadis Nabi, kanan nabiyyu yad'u liman labisa thauban jadida, kebiasaan Nabi itu mendoakan kebaikan bagi orang yang memakai apa? Baju yang baru. Apa kata Nabi? Ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan wa yarzuqukallahu qurrata ainin fid dunya wal akhirah. Ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahida wa yarzuqukallahu qurrata ainin fid dunya wal akhirah. Ini doa. Taib. Kemudian seterusnya ada satu masalah yang kami tulis di sini. Al-libasu hasbal maqami makanan wa zamanan.
Berpakaianlah sesuai dengan posisi kamu. Berpakaianlah kamu sesuai dengan posisi kamu, baik posisi tempat maupun posisi waktu. Jadi kalau kita pakai baju itu harus lihat tempat dan waktu. Jadi gimana? Jangan pakai baju tidur dipakai dibawa ke pasar. Jangan pakai baju renang dibawa ke tempat pernikahan. Ono ora? Lah itu ya harus diperhatikan. Jadi jangan sampai kita memakai sesuatu baju yang itu menyelisihi urfan. Mohon maaf serta ngaji itu yo ojo pakai pakaian katoan ya, katoan mari ngono apa? Kausan oblong ya. Kausan oblong, iku ya ora pas. Oblong iku, kaos oblong itu pantasnya ning jero omah. Enggak pas di tempat-tempat majelis ilmu. Jadi kondisikan tempat. Waktu dulu di zaman Nabi. Ini dulu di zaman Nabi. Itu kalau pakaian itu pakai izar ya, pakai ridak selendang itu dipakai sarung. Orang-orang pakai sarung kayak gini gak. Tapi selendang itu digawe sarung. Nah, itu di zaman Nabi. Di zaman kita tidak boleh dipakai karena nggak sesuai dengan apa? Tempat. Makanya kasus pakai jubah ini kan perdebatan di antara para ulama itu. Apakah jubah itu sunnah kita pakai? Dengan kita meyakini jubah itu adalah pakaiannya Nabi. Tapi bagi kita orang Indonesia, apakah disunahkan memakai jubah? Nah, ini masih ada perdebatan di antara para ulama. Karena melihatnya apa? Sisi perdebatannya di mana? Apakah jubah yang Nabi pakai itu murni ta'abudiyah, beribadah kepada Allah, atau hanya mencocoki adat istiadat saat itu? Kalau mencocoki adat istiadat, maka berarti jubah nggak sunnah kita pakai di Indonesia. Karena adat istiadat Indonesia itu pakai apa? Sarung, pakai baju kokoh. Orang kayak nonton ini ya, kayak agung ini ya. Dong ora? Pakai batik, kopiah nasional. Ngono iku mau sesuai dengan adat negara kampung yang ada di situ. Ada mengatakan lagi, jubah yang Nabi pakai itu bukan karena apa? Meniru mereka, bukan. Tapi dikarenakan murni ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk membedakan ini memang susah. Karena ini masih hal yang kemungkinannya Nabi itu mencocoki adat istiadatnya, karena orang Arab semuanya pakai jubah. Gak ada yang pakai kayak awakmu ini ora ono. Apalagi di Mekah. Nah, ini kemungkinannya masih apa? Masih kemungkinan. Waktu itu saya bahas masalah ini. Terus saya mendapatkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, kana ahabbut thiyabi ila Rasulillah al-qamisu
baju yang paling disenangi oleh Nabi itu adalah jubah. Nah, bahasa Nabi paling senang ini berarti tidak murni karena ngikuti adat istiadat, tapi ada nilai plus karena Nabi itu menyenanginya. Ibnu Qayyim dalam kitab Bada'i Fawaid menjelaskan alfat sunnah itu diantaranya adalah manakala Nabi itu menyukainya. Maka dari sini saya katakan, saya condong pendapat yang mengatakan jubah itu sunnah. Ini kata Syaukani dalam kitab Al-Autor, dikatakan Mubarakfur dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, dan juga pengarang kitab Aunul Ma'bud dan juga yang lainnya. Tapi tidak dikatakan salah kalau andai kata ada orang tidak pakai jubah, karena seseorang yang tidak menjalankan sunnah itu belum mesti salah. Mudah enggak? Mudah ngomong enggak? Tidak semua orang itu meninggalkan sunnah itu dihukumi makruh atau salah. Contoh nih, poligami menurut antum sunnah apa enggak? Iso ngelakoni ya kamu? Kak iso toh? Ya wis. Apakah dicela? Kan enggak dicela. Kan? Puasa Daud sunnah apa enggak? Antum puasa Daud? Enggak toh? Ya wis. Ya kan? Sedekah itu sunnah apa enggak? Iso ngelakoni enggak kali ya kita semuanya? Enggak iso. Jadi enggak semua orang yang meninggalkan sunnah itu langsung dicela. Itu ada dhawabitnya. Syatibi dalam kitab Muwafaqat dalam bab istifab itu yuqarrir, menetapkan ada dhawabitnya, seseorang yang meninggalkan sunnah itu dicela. Ada dhawabitnya. Gitu loh. Kira-kira sunnah halako itu piye? Koyo sampean ini gak. Sunnah halako itu maju deket ustate. Apakah sampean dicela? Ngaji koyo gak. Akeh menyelisih gitu kan. Tapi itu bukan menjadi kalian-kalian ini atau kita-kita itu dicela gitu loh. Ono to ngaji ngantuk ora ono to ngaji nggo buku. Hah? Aku lho nggo buku, nah antum ora nggo buku terus piye? Lah ngono kan enggak sesuai dengan aturannya kan, tapi apakah itu dicela? Ya mbok jawaben dhewe. Ya kan ya toh? Jadi makanya teman-teman semuanya, kita pakai baju itu ojo sakarepe dhewe. Deloken tempatnya di mana dan waktu yang pas itu apa. Gitu loh. Jenengan nang Tegal nanti Pak, Tegal Pak. Sawah kebun, nggawa imamah, nggawa jubah, penen di Pak, nyangkul. Kok pek salat wae, Bro. Ya ana tempate dhewe-dhewe ngono, kaya apa? Jadi tempatnya di situ gimana? Tempatnya di masjid gimana? Jenengan salat lho, Pak, salat. Salat itu dipadakno karo kerja, ya beda no. Padha karo bal-balan. Salat bal-balan itu yuk pakai apa? Kaos, celono, ketat, itu bal-balan bro. Nah kalau salat menghadap kepada Allah beda. Ojo nggawa kaosan, ojo nggawa celana nyeripet, ora kopiahan, itu ora tepak. Hah? Be Mas, lho kok edahe ngono lho Mas. Lho sampeyan maksud ngono. Iku kok edahe ngono. Ora aku sing ngomong iku. Jadi pakaian itu sesuai dengan makom. Makom apa jenenge? Posisinya sing pas iku piye? Iki pas opo iki? Pas ngarit apa pas salat? Pas belajar apa gak? Pas coba sampean kira-kira nikahan terus nggawa kaos ngono kira-kira pantes apa ora Mas? Kira saya kira sampean nikahan Mas. Saya kira sampean nikahan terus nggawa kaos ngono kira-kira pantes apa ora? Pantes apa ora? Lho kan gak pantes toh. Nah kalau nikahan jenengan sungkan dan dimarahin orang, mbok yo salat menghadap Gusti Allah lho. Mosok nggo pakaian koyo ngono yo sungkan lah.
Aku ini saya Pak, saya dulu memang Badui. Pas dari Yaman itu mau nikah itu aku disuruh foto, ya orang tahu foto Pak. Foto nikahku itu pakai kaos. Loh, foto untuk di surat nikah itu pakai kaos, bayangkan. Lucu nggak itu? Aku pas belajar, loh kok lucu ya aku yo. Aku teko Yaman itu. Baru teko sekolah itu. Aku ya bingung, foto piye? Aku nggak tahu foto gitu kan. Apalagi dulu kan sodok kenceng kan, foto haram ngono, wes gak usah api-apian ngono kan. Tapi dipikir-pikir saiki aku lucu juga gitu loh. Piye awakmu iki ora dong blas ini. Ngomong kepada diriku sendiri gitu loh. Mosok nang surat nikah nang pakai kaosan Pak. Jadi ya ora pantes. Lho ora pantes Pak. Terus naipe ku yo karena tahu saya orang punya ilmu gitu ya ora wani negur. Aku baru tahu itu saat-saat kemarin-kemarin itu loh. Aku ndelok dhewe ya iya ya. Kok ora pantes gini. Jadi ngono Pak, jadi gak pantes jadi yo kita itu wong Indonesia lah. Panteskan pakaian kamu sesuai dengan apa? Urufnya lah. Selama nggak melanggar apa? Syariat. Selama nggak melanggar syariat. Kira-kira sampai ngoperasi nggak jubah ora awakmu? Lho ya ora pantes ngoperasi kok nggowo jubah iku pakate opo gitu. Ya ono tempatnya dhewe-dhewe lah. Mosok ngono lho piye ya? Renang sorbanan karo Pak Yai, iki du masjid Pak Yai iki apa? Hah? Kolam renang gitu kan. Ya ngono lah diposisikan sing pas lah, aja kok sak enake dhewe ngono lho. Nah, dari sini ayo belajar lah. Tempat-tempat yang agung, yuk pakaian yang serasi dengan tempat yang agung itu. Ngaji itu tempatnya agung, yang dikajikan kalau Rasulullah toh. Berarti tempatnya agung, suasananya agung, pakaiannya yuk sing agung. Maka pakaianlah yang paling terbaik yang Anda miliki. Makanya Imam Malik itu ketika belajar itu Pak, ditahan karo umiknya itu, si Malik sini. Malik itu pangkatnya ngeluyur mau belajar ke gurunya itu ngeluyur aja Pak. Ditarik sama umiknya itu, suruh mandi dulu, suruh wudhu dulu. Kemudian kata Malik, fatu ammimuni, ibunya mengimamai makan aku imamah, pakai baju yang paling bagus baru berangkat untuk thalabul ilmi. Ngono lho Pak, ya jelas. Jadi ngaji itu ojo dipadakno karo nonton film. Lho iya toh? Hah? Ya ora. Nah, nonton film sampean berani pakai baju ngono ora toh? Nyetir saiti lah. Nyetir saiti lah ngono wedokake kok nggo baju elek-elek sawangane kan parfuman. Tempat ngaji ora tahu parfuman. Lu parfum itu nang ndi? Neng mall yo parfum bagus, tapi ojo lupa masjid luweh mulia lagi, ngono lho. Nah maka memposisikan posisi yang tepat. Tapi cukup insya Allah ya. Kita, ada pertanyaan? Ya monggo. Surah itu pakaian yang tampil beda, yang orang lain tidak memakai itu dan kamu memakainya, tampil beda. Contoh, kita semuanya pakai kopiah gini kan, ini adat kita. Terus jenengan pakai kopiah paling tinggi 1 meter ini Pak. Itu kopiah samirku syuhro itu. Ono Indonesia atau di negeri Mojokerto itu apa kopiah sak meter ku ora ono, iku syuhro. Tampil beda. Contoh jenis jubah, masuk jubah juga. Jubah Indonesia kok ngene Pak. Terus jenengan ngambil jubah wong Cina, model Cina sampean pakai di Indonesia, itu termasuk syuhro. Karena tidak sesuai dengan adat di situ. Mudeng. Itu syuhro.
ya besok pada hari kiamat Allah akan pakaikan kepadanya baju kehinaan. Besok ono baju kehinaan teko neraka, toko baju yang menghinakan dia, baju yang dari api neraka sehingga dia pakai kepanasan. Itu baju kehinaan, baju yang dilumuri dengan api, kemudian disuruh pakai sama dia. Panas apa ora? Ya wis. Gelem sampean ngomong. Ya wis ya. Ya subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.